Baiklah, selamat pagi semuanya dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau membawakan tentang kesenjangan digital. Sebelum itu, berikan saya izin untuk memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Berlani Pasari, atau dipanggil kalian. Di sini saya akan menjadi presenter kalian untuk hari ini. Nah, pertama-tama, topik yang akan kita ambil adalah kesenjangan digital pada era COVID-19. Nah, sebelum itu, apa sih kesenjangan digital itu? Yang pertama-tama, kesenjangan digital adalah perbedaan akses dan pemanfaatan teknologi digital antara individu, rumah tangga, bisnis, atau wilayah geografis. Nah, kesenjangan digital dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti akses ke internet, akses ke perangkat keras atau perangkat software, keterampilan dan literasi digital, kemampuan menggunakan teknologi digital secara optimal, digital antar individu, rumah tangga, bisnis, ataupun wilayah geografis. Nah, adapun penyebab terjadinya kesenjangan digital ada 4, yaitu yang pertama, usia. Faktor usia sangat mempengaruhi. Contohnya kita sebagai Gen Z yang besar dan juga lahir pada zaman teknologi sudah berkembang, sehingga bagi kita teknologi digital itu bukanlah hal yang tidak familiar lagi. Malahan kita besar dengan itu dan sudah sangat terbiasa menggunakan teknologi digital seperti handphone, laptop, PC, menggunakan internet, menggunakan wifi dan semacamnya. Beda lagi dengan generasi milenial atau Gen X. Dan terutama mereka Gen X, di mana generasi orang tua kita. Biasanya mereka masih bingung bagaimana cara menggunakan handphone, bagaimana cara menggunakan laptop, karena mereka tidak terbiasa dengan alat-alat atau perangkat-perangkat digital tersebut. Sehingga terdapat perbedaan kemampuan dalam memahami teknologi digital. Oke, yang kedua ada sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi adalah faktor modal atau uang yang diperlukan untuk bisa menggunakan teknologi tersebut. Misal nih, mereka dalam yang kalangan orang kaya atau kalangan berada bisa membeli handphone, laptop, PC, iPad dengan mudah atau tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena mereka memiliki modal yang cukup. Nah, sedangkan mereka yang masih di bawah atau bisa dibilang kekurangan atau berkecukupan, bagi mereka untuk memiliki handphone, laptop, iPad adalah hal yang sangat luar biasa karena menggunakan modal yang lumayan besar bagi mereka, sehingga mereka akan berpikir 2 kali apakah mereka harus membeli teknologi digital tersebut atau tidak. Padahal sebenarnya teknologi digital itu sangat penting dalam pendidikan kita saat ini, terutama kita belajar dengan menggunakan teknologi digital sekaligus belajar apa sih teknologi digital itu. Nah, yang ketiga adalah faktor geografis. Nah, faktor geografis ini adalah daerah perkotaan juga pedesaan. Tentu mereka yang di daerah perkotaan akan belajar tentang teknologi digital lebih baik dan lebih cepat karena mereka besar di daerah yang dimana teknologi digital tersebut berkembang. Misalnya nih, orang-orang yang ingin menggunakan laptop, mereka jika ingin beli laptop di perkotaan, mereka tinggal beli saja ke counter terdekat, ke toko elektronik terdekat karena dekat dengan wilayah mereka. Nah, bandingkan dengan mereka yang tinggal di pelosok desa, mereka akan kesusahan hanya untuk ingin membeli laptop, handphone. Bahkan handphone kecil pun mereka akan kesusahan karena tidak memadai di daerah mereka atau belum mencapai ke daerah mereka. Sehingga ketika mereka ingin membeli barang-barang elektronik atau teknologi digital, mereka harus pergi ke kota yang besar, ke tempat yang jauh, sehingga membutuhkan waktu yang lama, dan juga transportasi yang dipikirkan juga pengeluarannya berapa. Sehingga faktor geografis itu sangat penting dalam kesenjangan digital. Yang kedua, yang keempat ada infrastruktur. Nah, infrastruktur yang tidak merata akan sangat mempengaruhi kesenjangan digital, terutama pada saat COVID-19. Kenapa? Misalnya nih, jika infrastruktur tidak merata, misalnya nih internet atau wifi di perkotaan, tentu saja internet atau wifi sangat cepat jalan, atau mungkin sinyal wifi itu sangatlah lancar. Nah, bandingkan dengan mereka yang tinggal di pelosok desa. Di pelosok desa, sinyal wifi mungkin saja tidak ada, atau mungkin mereka bahkan tidak tahu apa itu wifi, apa itu internet, apa itu handphone. Kenapa? Karena teknologi digital tersebut belum sampai ke daerah mereka. Nah, berikut akan ada video mengenai kesenjangan digital. Silahkan ditonton. Pemirsa, para pelajar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara kesulitan untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan sistem daring yang diterapkan oleh pihak sekolah. Selain kesulitan untuk mendapatkan sinyal internet, banyak pula di antara mereka yang tidak memiliki handphone yang memadai. Beginilah cara para siswa SMA di Desa Parsingguran 2, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara mengikuti proses belajar dan mengerjakan tugas sekolah.
Karena di desa mereka sulit mendapatkan sinyal jaringan internet, mereka pun harus naik ke perbukitan. Di pondok ini, mereka baru bisa mendapatkan sinyal internet dan mengikuti proses belajar yang dipandu dari sekolah. Selain sulit sinyal internet, ternyata tidak semua siswa ini memiliki handphone yang memadai untuk menggunakan aplikasi yang dipersyaratkan, yakni Google Meet. Mereka harus menumpang ke handphone milik temannya dan melakukan belajar bersama. Kan bukan semuanya orang yang punya Android gitu Pak. Terus orang tua kami juga Pak petani gitu, nggak selamanya bisa beli paket gitu kan Pak. Terus ketiga itu jaringan Pak. Jaringan itu seringkali lelet Pak, sehingga kami itu susah buat memberikan tugas kami kepada guru, sehingga kami juga Pak nilai kami juga Pak kalau kayak gitu menurun juga ya kan. Terus soal Android itu kan Pak mahal juga ya kan, nggak semua siswa yang punya Android. Apalagi kan kami seperti saya juga dah sendiri, saya tidak memiliki Android Pak, sehingga saya tuh harus minjam ke tetangga gitu Pak, dan nggak enak juga kan tiap hari minjam. Dan yang terakhir Pak, nggak enak gitu Pak, nggak tatap muka, nggak kenal guru lagi Pak. Kalau misalnya Zoom meeting kan Pak menguras banyak apa? Kuota gitu kan. Jadi kayak mana lah kami Pak gitu, udah minjam HP, jaringan juga lelet. Orang tua siswa di pedesaan ini mau tak mau harus menerima kenyataan itu, walaupun menurut mereka belajar sistem daring tidak maksimal. Dalam belajar dari yang diterapkan pemerintah yang kayak gini, ya udah terpaksa diterima karena terpaksa. Sebenarnya kalau kendalanya agak banyak juga. Misalnya kan masalah paketnya yang enggak ada, masalah jaringannya seperti di atas ini kan anak-anak sampai bikin itu supaya bisa mendapatkan jaringan. Udah sebagian lagi anak-anak ada masih yang belum punya HP, makanya kan bisa jadi barengan dia. Ada satu HP ini dipakai berapa orang. Itulah kendala sama kami. Makanya kami mohonlah kepada Tuhan segeralah ini COVID-19 ini berhenti dari negara kita ini, bahkan dari dunia ini. Itulah kalau dua kami sebagai orang tua ini. Pihak sekolah sendiri juga tidak membantah bahwa pola belajar sistem daring tidak maksimal lantaran kelengkapan peralatan yang tidak memadai. Baiklah, nah bagaimana dengan video tersebut? Nah, di dalam video berita tersebut terlihat kesenjangan digital yang dialami siswa-siswi SMA di daerah Sumatera tersebut. Nah, karena faktor ekonomi dan juga geografis yang tidak memadai serta infrastruktur yang tidak merata di daerah tersebut, sehingga mereka kesusahan untuk mendapatkan akses internet, teknologi, dan semacamnya. Nah, dampak yang dialami siswa-siswi tersebut adalah kesulitan mengikuti pembelajaran daring ketika COVID-19. Karena kenapa? Sinyalnya susah, wifi-nya nggak ada. Dan yang kedua, beberapa mahasiswa siswa tidak memiliki handphone ataupun perangkat digital yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kesenjangan digital masih menjadi masalah yang kompleks dan terus menjadi perhatian hingga saat ini. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat untuk mengatasi masalah kesenjangan digital ini. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat akan dapat menikmati manfaat teknologi dan pembangunan yang lebih merata. Baiklah, sekian dari saya minta maaf jika misalnya ada salah kata atau kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.